Ayo buruan. Sama-sama belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik lagi bersama aku Joy Fernando di program Buruan Ngabuburit di Rumah Juan. Oke, kita gak akan capek-capean. Seperti mana ngabuburit pada umumnya gitu ya kan, keluar rumah. Enggak, ini ngabuburitnya di rumah aja karena pertama lagi pandemi seperti ini ya kan, khawatir juga, dan yang kedua ya udahlah, yang penting kalau misalkan kita bisa memaksimalkan ngabuburit di rumah, kenapa enggak gitu kan. Pada video kali ini kita udah masuk ke episode yang ke-20 dan insya Allah puasa yang ke-21. Koreksi apabila saya salah. Terus kemudian juga kebetulan sekarang udah masuk ke 10 hari menjelang Ramadan. Waduh, Masya Allah, gak kerasa ya ternyata puasa udah 10 hari lagi nih teman-teman semua. Dan aku mau ngajak ke teman-teman semua, yuk kita sama-sama meningkatkan lagi kualitas ibadah diri kita, kualitas ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sudah kita kerjakan sampai saat ini itu akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngomong-ngomong soal 10 hari menjelang lebaran gitu kan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, aku dapat info. Aku pernah dikasih tahu oleh guru aku bahwasanya terdapat salah satu amalan ataupun perbuatan yang sangat disukai oleh Rasul ketika 10 hari menjelang lebaran. Apa itu nama amalnya? Ngapain gitu kan? Mau tahu? Jawabannya adalah i'tikaf. Apa sih itu i'tikaf? Secara bahasa, i'tikaf itu sebenarnya berdiam diri. Nah, namun yang akan Juan sampaikan adalah maksudnya bukan berdiam diri icing gitu ya, diam dimanapun, enggak. Tapi i'tikaf di sini adalah berdiam diri di masjid. Lalu hal apa sih yang dilakukan? Sebenarnya i'tikaf tuh ya udah diam aja, benar-benar diam duduk di masjid. Tapi jangan lupa untuk niat dan lakukan niat itu di dalam hati. Terus gimana sih niatnya? Niat i'tikaf tuh kayak gimana sih? Oke, aku kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Lakukan dalam hati ya, baca dalam hati. Niat saya nawaitu an atakifa, niat saya beriktikaf fi hadzal masjidi, di masjid ini, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah, apalagi ditambah kalau misalkan teman-teman ditambah beribadah gitu ya, bukan hanya berdiam diri, diam doang, tapi beribadah, misalkan berzikir, terus juga tadarusan, terus juga sholat sunnah dan lain-lainnya, itu makin sangat-sangat besar pahalanya. Dan di sini juga aku udah ngerangkum dari beberapa keterangan yang pernah aku dapatkan dari guru-guru aku, bahwasanya terdapat 5 keutamaan dari i'tikaf itu sendiri. Yang pertama itu menjadi sunnah Rasul. Betul banget, karena i'tikaf itu adalah sunnah Rasul. Jadi apa ya, kalau misalkan kalian termasuk golonganku, maka ikuti ajaranku. Pernah aku dengar peribahasa kayak gitu, bukan peribahasa, maksudnya pernah dengar ucapan seperti itulah. Nah, maka dari itu apa yang dikerjakan oleh Rasul ya kan, itu tuh apalagi termasuk sunnah Rasul, kita ikutilah sebagai umatnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah menggapai malam Lailatul Qadar. Dapat beberapa keterangan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu katanya datang di 10 hari terakhir, malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meskipun aku pribadi juga nggak tahu gitu ya kapan jelasnya datang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apa sih itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 10.000 bulan. Pokoknya 10.000 bulan kalau nggak salah, atau 10.000 bulan kalau nggak salah. Pokoknya lebih baik aja. Atau 1000 bulan ya Allah, aku maaf aku lupa. Teman-teman boleh koreksi ya. Jadi ketika kita beramal di malam Lailatul Qadar itu sangat-sangat berlimpah gitu pahalanya. Terus yang ketiga, katanya bisa meningkatkan kekhusyuan ibadah kita. Kenapa? Karena ketika kita berdiam diri di masjid, kita akan dikelilingi orang-orang yang juga i'tikaf, terus juga khusyuk, sehingga menambah motivasi untuk lebih khusyuk dalam ibadah. Itu semoga aja ya. Itu berarti doa ya, lebih ke doa. Terus yang keempat yaitu menambah pahala. Tadi seperti yang udah aku katakan, berdiam dirinya saja, bahkan tidur tapi diniatin i'tikaf di masjid, itu dapat pahala. Apalagi
tadi tadabbur Quran, terus juga zikir, sholat sunnah, dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya yang bermanfaat tentunya. Dan yang terakhir adalah keutamaan dari itikaf itu adalah mengevaluasi diri sebagai muhasabah diri. Sejauh mana sih kita sudah bersyukur sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sempurna, sejauh mana kita sudah merenungi dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan apakah sudah ditaubatin atau belum, apakah sudah kita meminta mohon ampunan kepada Allah atau belum. Itu menjadi evaluasi diri kita ke depannya, sehingga nantinya ke depannya semoga kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, itu dia teman-teman semua keutamaan itikaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Unzur maqala wa tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan datangnya ada pribadi dari saya, dan apabila ada kebetulan ataupun kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.